Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. ولا تجعله علينا مشتبها فنتبع الهوى اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من لدنك علما. أما بعد. Rekan-rekan para jamaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tiada lupa kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan dan menganugerahkan kepada kita semua kenikmatan yang tiada batasnya yang selalu kita rasakan dalam setiap detik kehidupan kita, terutama nikmat keimanan ini, nikmat taufik yang dimudahkan dengannya kita melaksanakan setiap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari semua larangannya. Tiada nikmat yang terbesar yang diberikan kepada kita semua umat manusia kecuali nikmat iman tersebut, karena hanya dengan keimanan itulah maka seluruh nikmat-nikmat yang lain, khususnya nikmat-nikmat yang bersifat materi, akan bisa kita nikmati sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala, bisa kita pertanggungjawabkan dengan baik, dan pada akhirnya kita akan kembali kepada Allah dalam keadaan yang husnul khatimah. Yang kedua kalinya salat beserta salam selalu kita aturkan kepada Nabi kita, junjungan kita, teladan kita bersama, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti setiap sunnah-sunnah beliau, semua syariat yang beliau sampaikan hingga hari kiamat. Hadirin rahimakumullah, kembali kita akan membahas mengenai ilmu akidah, yaitu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana pada pertemuan yang lalu kita membahas mengenai definisi atau hakikat dari Nabi dan Rasul. Telah disebutkan bahwa Nabi dan Rasul adalah harus seorang manusia, ya, tidak berasal dari kalangan jin maupun malaikat. Kemudian juga seorang Rasul atau Nabi juga harus berjenis kelamin laki-laki, tidak boleh berjenis kelamin perempuan, ya, dan ini memang hikmahnya besar sekali, di mana tugas Rasul dan Nabi tidaklah tugas yang enteng, sehingga tabiat yang cocok untuk memikul tugas tersebut adalah kaum pria. Begitu juga Nabi dan Rasul ini merupakan orang yang merdeka, bukan orang yang budak atau hamba sahaya, karena hamba sahaya merupakan strata sosial manusia yang sangat rendah, yang apabila hal itu ada pada diri seorang Rasul, maka akan mudah untuk disepelekan dan untuk dihinakan karena derajat tersebut. Telah disebutkan juga rahimakumullah bahwa Nabi dan Rasul dibedakan dalam penyampaian risalahnya. Kalau Rasul diminta untuk menyampaikan, kalau Nabi tidak. Nah, kurang lebih itulah yang telah kita jelaskan, ya, pada pertemuan yang lalu. Pada hari ini kita akan lanjutkan tema yang tidak kalah penting, yaitu tentang sifat-sifat para nabi dan rasul. Sifat-sifat yang akan disebutkan di sini seperti juga kita menggunakan pendekatan yang kita sebutkan dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu pendekatan dari sisi hukum akal. Artinya kita akan mengkaji sifat-sifat ini berdasarkan pondasi atau dasarnya adalah akal manusia. Kenapa akal manusia bukan dengan pondasi syariat? Karena kalau kita sudah yakin dengan syariat, maka kita apapun yang disebutkan oleh Rasul kita sudah yakin. Artinya begini, sebelum kita meyakini seseorang itu adalah nabi atau rasul,
Sebelum kita meyakini syariat itu adalah benar, maka kita harus meyakini dulu yang pembawanya adalah benar, bahwa si pembawa itu adalah Rasul. Jadi tidak mungkin kita membenarkan seorang Rasul dengan syariat yang dia bawa, ya, karena syariat yang dibawa adalah konsekuensi dari pembenaran seorang Rasul. Jadi kita yakin dulu ini adalah sosok ini benar Nabi dan Rasul, baru kita yakin bahwa yang dibawanya adalah sebuah kebenaran. Ya, bagi kita tentu saja yang sudah meyakini yang sudah muslim lah, yang sudah meyakini tentang syariat ini, ya kita yakin semua seluruh rasul itu adalah benar-benar manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan Al-Qur'an, hadis dan lain sebagainya. Tapi coba kita membayangkan misalnya ada seseorang di luar daripada agama Islam, maka dia harus dulu mempercayai apakah benar misalnya Nabi Muhammad itu ya adalah seorang nabi atau tidak. Nah, jadi pendekatannya di sini adalah akal. Karena akal merupakan nikmat yang disetarakan seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluk manusia. Ya, jadi masing-masing dari kita punya kemampuan yang sama berkaitan dengan akal ini. Nah, oleh karena itulah di sini sekali lagi pendekatan kita untuk mengetahui sifat-sifat para rasul itu adalah dengan pendekatan akal. Dan hukum akal menyebutkan bahwa sesuatu itu tidak keluar dari 3 hal, yaitu sesuatu yang wajib, yaitu artinya sesuatu itu harus ada ya pada sesuatu atau pada seseorang. Yang kedua adalah mustahil, sesuatu itu harus tidak ada pada sesuatu tersebut. Dan yang ketiga jaiz, boleh ada boleh tidak. Ya, seperti telah kita jelaskan pada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah pendekatan yang akan kita pakai juga. Nah, jadi ada yang namanya sifat wajib bagi Rasul, ada sifat mustahil, ada sifat yang jaiz. Sifat yang wajib yang harus ada pada diri seorang Rasul, di mana kita bisa menilai orang ini adalah Rasul atau bukan. Sifat dasarnya yang harus ada 4. Dan sebaliknya dia memiliki sifat mustahil 4 juga, kebalikan dari sifat wajibnya. Sifat wajib tersebut yang harus ada pada diri seseorang yang mengaku sebagai Rasul adalah yang pertama sifat as-sidqu, atau bahasa kita biasanya disebutkan dengan sidik. Sidik itu artinya jujur. Dia itu berbicara dengan benar sesuai dengan kenyataan. Yang kedua adalah amanah. Ya, amanah ini artinya terpercaya. Yang ketiga adalah at-tabligh, menyampaikan. Artinya dia menyampaikan seluruh risalah yang ditanggungjawabkan kepada dirinya. Dan yang keempat adalah al-fatanah, yang artinya cerdas. Jadi dengan 4 standar inilah kita mengetahui seseorang itu adalah nabi atau rasul. Ini standar umumnya, ya, standar umumnya. Tentu saja ada standar lain, misalnya yang paling penting juga dia itu mendapatkan wahyu, ya. Kemudian dia juga memiliki mukjizat dan lain sebagainya. Tapi ini adalah sifat-sifat umum yang harus dimiliki oleh setiap siapapun yang mengaku menjadi seorang rasul. Yang pertama as-sidqu atau sidik, lawannya adalah al-kadzib, yaitu dusta, pembohong. Nah, di sini apa yang dimaksud dengan kejujuran atau sidik itu, yaitu setiap perkataannya harus sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan realitas. Semua yang dia sampaikan, yang diucapkan harus sesuai dengan memang kenyataan hal itu. Karena itulah standar benar dan tidak adalah sesuai enggak dengan realitas. Misalnya saya katakan di bawah ada mobil warnanya merah. Kalau kenyataannya di bawah ada mobil warna merah, berarti apa yang saya katakan benar. Tapi kalau ternyata tidak ada mobil warna merah, berarti apa yang saya katakan adalah dusta. Ya, jadi itu standar benar atau tidak dari ucapan seseorang adalah sesuai atau tidaknya dengan realitas yang ada. Nah, seorang rasul seluruh perkataannya apapun yang dia sampaikan, yang beliau sampaikan ini ada 2. Sesuatu itu sifatnya adalah syariat yang berkaitan dengan doktrin keagamaan, atau yang bukan sifat dengan syariat, misalnya pembicaraan sehari-hari. Nah, 2 hal ini bagi seorang rasul semuanya harus sesuai dengan kenyataan, baik yang dia sampaikan ataupun yang dia ucapkan dalam ucapan sehari-hari. Kalau dia tidak jujur atau dia adalah seorang pendusta, maka tentu saja apa yang dia dakwahkan, apa yang dia sampaikan akan ditolak oleh manusia. Jangankan dia misalnya dusta dalam kesehariannya, dusta sekali saja, maka bisa dijadikan sebagai alasan bahwa orang itu pasti bohong. Karena kita tidak mungkin, ya, tidak akan
istilahnya gambling lah ya, kita untung-untungan ya, sudah mungkin dia sekali berdusta tapi yang lainnya tidak berdusta. Tidak bisa. Kalau seorang rasul dari A sampai Z harus jujur. Kalau sampai terbukti satu saja dia berdusta maka ditolak. Jangankan seorang rasul, di dalam ilmu hadis para ulama kita ketika menyampaikan sebuah hadis dari gurunya ke muridnya terus ya, rentetan yang disebut dengan sanad, salah satu standarnya adalah bahwa seorang perawi itu harus menjaga yang disebut dengan muru'ah. Muru'ah itu artinya ketakwaan yang membawa maksudnya adalah ada sifat ketakwaan yang membuat dirinya adalah bersikap dengan benar, termasuk dalam perkataannya. Kalau seseorang berdusta sekali saja, seorang ilmu hadis, seorang ahli hadis, maka seluruh dari hadisnya tidak akan pernah dipercaya lagi. Ya, jangankan berdusta kepada manusia. Pernah disebutkan ada seorang ya, dia punya hadis banyak tetapi terlihat pernah berdusta kepada hewan piaraannya. Dia pernah memanggil kudanya nggak mau datang. Akhirnya dia ambil makanan, ambil jerami, suruh datang, kudanya datang. Setelah datang jeraminya nggak diberikan kepada si kuda tersebut. Terlihatlah hal itu oleh seseorang yang mau mengambil hadis dari orang tersebut. Akhirnya dia berkata, orang ini berani berdusta kepada hewannya, maka ada kemungkinan dia juga bisa berdusta kepada manusia dan juga berdusta kepada Rasulullah SAW. Akhirnya tidak ada yang ambil hadis dari orang tersebut. Hanya sampai sedetail ini, sampai seketat ini, ya, bentuk kejujuran itu menjadi standar untuk menjaga agama. Apabila itu berlaku pada orang biasa, maka bagi seorang Rasul tentu saja lebih-lebih lagi. Nah, oleh karena itu tidak boleh ada sedikit pun, sekalipun ya seorang nabi untuk berdusta, ya, dan itu Rasulullah SAW sudah jelas-jelas ya menyatakan dalam berbagai hal, ya, inni nabiyun wala kadzib, aku sungguh adalah nabi dan tidak ada dusta pada diriku. Itu sudah ditegaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadirin rahimakumullah, ya, kejujuran ini seperti yang tadi disebutkan ini berlaku bagi semua nabi. Namun kita mungkin pernah dengar ya dalam sebuah hadis yang sahih bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menceritakan tentang perjalanan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau cerita tentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu nabi yang jujur, jelas-jelas nabi yang jujur. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan Nabi Ibrahim itu memiliki atau pernah terjadi pada dirinya salatu kadzibat, 3 kali kedustaan. Jadi menggunakan kata kadzib yang artinya dusta dan dinisbatkan kepada Nabi Ibrahim. Artinya apa? Rasulullah menyatakan Nabi Ibrahim itu seorang nabi, seorang rasul bahkan, dan pernah terjadi 3 kali kedustaan pada dirinya. Ya. Nah, kalau begitu, kalau memang terjadi kedustaan pada Nabi Ibrahim 3 kali, maka ini berarti merusak daripada kenabiannya, telah melanggar kemuliaan dan derajatnya. Nah, oleh karena itulah di sini dibahas oleh para ulama apa yang dimaksud dengan kedustaan tersebut. Apakah yang dimaksud Nabi adalah hakikat atau sebenar-benar kedustaan, ataukah itu hanya istilah kiasan saja, atau bukan makna yang zahir, yang tampak, yang diinginkan, tapi adalah yang diinginkan makna yang tersembunyi, makna yang tersirat daripada kata kadzib atau kedustaan tersebut. Nah, disinilah kemudian para ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW terhadap Nabi Ibrahim tersebut dengan kedustaan sebenarnya bukan kedustaan secara hakikat, tetapi yang di dalam bahasa Arab itu disebut dengan al-ma'arid, kata atau kalimat ma'arid. Ma'arid itu istilahnya kata dalam bahasa kita saya sendiri nggak tahu apa istilahnya, tapi kalau dalam ucapan sehari-hari bisa kita katakan bahasa yang diplomatis. Dia menyebutkan sebuah kata, kalimatnya itu sifatnya umum, dipahami secara luarnya, secara sekilas itu mengandung makna tertentu, tapi yang dimaksudkan bukan makna itu, tapi makna yang lainnya. Ya, tapi makna yang lainnya. Saya tidak tahu, mungkin ada di sini yang paham apa istilahnya bahasa Indonesia dalam ilmu bahasa Indonesia. Tapi dia menyebutkan kalimat dan biasanya kalimat ini sifatnya umum. Nah, umum itu nanti dia yang mengucapkannya dia tidak bermaksud kalimat makna secara umum atau secara makna yang tersurat, yang terpahami secara langsung, tapi makna yang dibalik dari makna tersebut. Nah, ini dalam dalam bahasa Arab tidak disebut sebagai dusta. Tapi ini adalah istilahnya jalan keluar atau disebut dengan hilah, ya, jalan keluar untuk lepas dari sebuah sebuah kesulitan.
Nah, apa saja contoh-contoh dari ma'arid itu yang disebutkan oleh terjadi pada Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim memiliki 3 kali kejadian seperti itu. Yang pertama, 2 hal ini, 1 dan 2 disebutkan dalam Al-Quran, yang terakhirnya disebutkan dalam hadis Nabi. Yang pertama disebutkan dalam kisah Nabi Ibrahim ketika beliau menghancurkan berhala. Kita pernah dengar ketika masih muda Nabi Ibrahim sangat semangat dakwahnya. Ya, dalam kisah itu secara singkat beliau menghancurkan berhala-berhala, patung-patung sesembahan penguasa ketika itu yang berada di sebuah ruangan khusus, ruangan sesembahan. Ya. Jadi Nabi Ibrahim menghancurkan, singkat cerita beliau itu menghancurkan seluruh berhala tersebut. Disisakan hanya 1 yang terbesar. Setelah itu, setelah selesai dihancurkan semua, kampak yang dipakai atau alat yang dipakai untuk menghancurkan itu dikalungkan di berhala yang besar tersebut. Setelah itu beliau pergi. Setelah beberapa saat, beberapa waktu, datanglah raja. Ketika itu memang kota dalam keadaan sepi. Mereka ada sebuah acara, ada perayaan, jadi mereka keluar kota. Ya, semuanya harus keluar. Tapi nanti Nabi Ibrahim ini ada alasan beliau tidak keluar. Akhirnya beliau tetap di dalam kota, dihancurkan semua. Ketika mereka datang kaget. Lalu ditanya siapa yang melakukan ini? Dikatakan tidak ada yang berani melakukan ini kecuali 1 orang pemuda. Namanya yuqalu lahu Ibrahim, namanya Ibrahim. Kemudian dipanggil Nabi Ibrahim oleh raja tersebut. Ya, ditanya Nabi Ibrahim, "A anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim?" Apakah engkau yang melakukan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami wahai Ibrahim? Lalu Nabi Ibrahim menjawab apa? "Bal fa'alahu kabiruhum hadza." Oh, yang melakukan yang besar ini. Fas'aluhu inkanu yantiqun, tanyalah mereka kalau nggak percaya. Kalau tidak percaya dengan ucapan, tanyalah mereka jika mereka itu bisa berbicara. Nah, disinilah yang dikatakan ini kedustaan pertama. Ya, kedustaan pertama ketika Nabi Ibrahim mengatakan yang melakukannya adalah yang besar. Yang melakukannya yang besar. Tapi oleh karena itu coba tanyalah kepada dia. Kalau dia memang benar-benar bisa berbicara. Nah, kata para ulama sebenarnya ini adalah dalam sesi perdebatan. Ya, jadi Nabi Ibrahim itu menggunakan argumen tapi tidak secara langsung. Ya, kalau memang Tuhan-Tuhanmu ini, berhala-berhala ini adalah Tuhan yang bisa memberikan manfaat dan mudarat, seharusnya mereka bisa dong menjawabnya, memberikan bukti siapa yang melakukannya. Mereka adalah saksi. Nah, itu maksud Nabi Ibrahim. Bukannya beliau ingin menjawab pertanyaan apakah kamu yang melakukan ini atau tidak. Beliau tidak menjawab itu. Kalau pertanyaan itu kan dijawabnya hanya ya atau tidak. Tapi Nabi Ibrahim menjawabnya apa? Tanya kepada yang ini. Tanya kepada berhala yang ini kalau memang benar-benar dia itu adalah Tuhan yang berhak disembah. Nah, ini adalah bentuk dari ma'arid dan ini dicontohkan juga para ulama ya, ma'arid seperti ini. Ya, misalnya dalam bahasa Arab, dalam kitab-kitab fikih dicontohkan contoh-contoh ma'arif ini seperti misalnya begini. Ada orang ulama, ini kisah ya. Ada ulama kedatangan seseorang yang sepertinya akan menyakiti dirinya. Ya, akhirnya dia berpesan kepada istrinya. Tolong nanti kalau orang itu datang, ya, mana saya, jangan dijawab, saya ada di mana, tapi langsung kamu katakan, coba cari di masjid. Ya, jadi ketika orang itu datang, lalu tanya, mana si fulan? Istrinya langsung menjawab, fulan di sini, nggak dijawab fulan di sini atau di sana, tidak, dan tidak mengatakan fulan itu ada di rumah atau tidak di rumah, bukan. Ketika ditanya di mana si fulan, coba cari di masjid. Nah, sebenarnya kan dia tidak menjawab sebenarnya, dia cuma memutar pertanyaan. Coba cari di masjid. Nah, orang yang memahami dikira berarti si fulan itu tidak ada di rumah. Tapi yang perempuan itu yang menjawab kan mengatakan yang dicari itu tidak ada di rumah. Cuma kamu ya coba cari dulu di masjid. Kalau nggak ada mungkin kembali lagi. Maksudnya kan begitu. Coba cari saja di masjid. Ada juga dicontohkan ya. Jadi ada ulama ini namanya contoh-contoh hilah. Ya, dia ketika ada orang yang nggak mau misalnya mau menyakiti dirinya ya, dia suruh yang mau menemui tamu tersebut suruh bawa kertas. Kertas itu dikasih lingkaran. Di dalam kertas itu ada dikasih pulpen, dikasih lingkaran. Kemudian dia minta nanti kalau kamu temui tamu, ya, telunjuk kamu itu taruh di dalam lingkaran itu sambil bawa kertas. Ya. Nanti ditanya, "Mana si fulan?" Si fulan tidak ada di sini. Telunjuknya ini nunjuk ke dalam lingkaran di kertas. Si fulan tidak ada di sini. Ya memang tidak ada di lingkaran tersebut. Ya, tangannya ini namanya hilah. Nah, hilah seperti ini apa hukumnya? Apa bisa kita pakai secara umum? Kata para ulama tidak bisa dipakai secara umum. Ya, dia boleh dipakai dalam keadaan terdesak.
ya, atau dia membutuhkan membutuhkan sesuatu hal tersebutlah untuk melakukannya supaya terlepas dari kesusahan. Itu boleh dipakai dalam keadaan yang terdesak, boleh-boleh saja, ya. Tapi kalau dalam keadaan yang dia itu ingin melakukan sebuah keharaman, atau sampai kalau dia itu tidak menjawab maka akan terjadi sebuah keharaman, kemaksiatan dan lain sebagainya, maka kalau dia pakai kalimat tersebut menjadi haram. Misalnya bagaimana? Dia dicari, misalnya ada pasukan mencari pembunuh. Pembunuh itu ada di rumah dan kenyataan ini si pembunuh. Ya, lalu ditanya, "Ada nggak si fulan di sini?" Nah, pakai jawaban tadi, "Coba cari di masjid." Nah, ini kan berarti ingin melindungi pembunuh. Itu dosa, tidak boleh dipakai. Ya, tapi kalau dia dalam keadaan kepepet dan lain sebagainya, boleh dipakai seperti itu, dan inilah yang disebut dengan ma'arid atau kalimat-kalimat diplomatis untuk menjawab seperti itu. Ya, bisa juga saya pernah dengar di sini di Palembang ada orang ya menamakan ruangan-ruangan di rumahnya itu dengan istilah-istilah khusus. Ya, ruangan kamar depan namanya Jakarta. Ruangan nomor 2 namanya Palembang. Jadi nanti kalau ada yang nyari, ya, di mana si fulan? Nah, si fulan itu suruh masuk kamar yang pertama. Oh, si fulan lagi di Jakarta. Padahal maksudnya adalah di kamar yang namanya Jakarta. Nah, itu seperti itu juga kurang lebih. Itu adalah hilah ya untuk kita lepas dari kesunahan. Semua yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim kurang lebih itu adalah hilah. Ya, jadi yang pertama dia ditanya, apakah engkau pelaku ini wahai Ibrahim? Ya, jawabnya beliau nggak menjawab iya atau tidak, tapi mengatakan coba tanya kepada yang besar ini. Coba tanya kepada yang besar ini siapa pelakunya. Kan dia masih hidup, dia masih masih sempurna badannya. Jadi ini adalah bukan dusta. Ini adalah diplomatis ya, dia jawaban yang sangat diplomatis. Yang kedua juga seperti itu. Ini masih dalam kisah Nabi Ibrahim yang ingin atau dia sudah merencanakan akan menghancurkan berhala-berhala tersebut. Jadi beliau itu sudah merencanakan kapan akan dihancurkan. Beliau memilih sebuah hari, yaitu hari perayaan itu. Ya, di hari perayaan itu memang peraturan di negara tersebut harus keluar, harus sama-sama merayakan di sebuah tempat yang tidak di dalam kota. Nah, itulah yang digunakan oleh Ibrahim ya untuk merencanakan penghancuran dari berhala itu. Suatu ketika pasukan daripada raja itu keliling setiap rumah penduduk, disuruh pergi untuk masuk perayaan, satu-satu dimasuki rumahnya, termasuk rumahnya Nabi Ibrahim. Ditanya, Ibrahim, kamu keluar harus pergi ke perayaan. Lalu di dalam Al-Quran, di dalam surat As-Saffat itu secara sinkron disebutkan fanadhara nadhratan fin nujum. Lalu beliau melihat ke arah bintang. Ini istilah dalam bahasa Arab artinya berpikir. Ya, beliau kemudian merenung mencari jawaban. Lalu beliau menjawab inni saqim. Ya, faqala inni saqim. Ibrahim kemudian menjawabnya, saya saqim. Saqim itu artinya sakit. Ya, artinya sakit. Akhirnya karena Ibrahim itu sakit diberikan keringanan untuk tidak meninggalkan kota, tetap di rumah tidak apa-apa karena dia sakit, tidak apa-apa, tidak ikut perayaan tersebut. Akhirnya ditinggalkanlah Ibrahim, ya ditinggalkan Ibrahim ya, tidak disuruh untuk keluar kota. Nah, kalimat ini sakim, aku ini sakit, itulah yang dikatakan sebagai kedustaan kedua dari Nabi Ibrahim. Sebenarnya tidak dusta. Kata para ahli tafsir maksudnya sakim di situ Nabi Ibrahim itu sakit hati terhadap apa-apa yang dilakukan oleh kaumnya tentang penyembahan berhala. Pokoknya Ibrahim itu marah besar. Dia tidak suka dan dia tunjukkan ketidaksukaan itu. Akhirnya dia mengatakan, "Inni sakim, aku sakit." Maksudnya apa? Sakit hati terhadap kalian wahai para penduduk, para penguasa yang menyembah berhala-berhala tersebut. Ada juga ahli tafsir yang mengatakan kata-kata inni sakim itu adalah untuk menunjukkan sakit yang akan datang. Ya, maksudnya saya ini orang yang mungkin akan sakit di masa yang akan datang. Tapi disebutkan dengan kalimat seperti itu. Nah, dipahami oleh tentara-tentara tadi yang mendatangi bahwa Ibrahim itu sedang sakit, akhirnya ditinggalkan. Nah, ini sekali lagi juga ini bukan dusta secara hakikatnya, tapi adalah kalimat-kalimat jawaban diplomatis terhadap orang-orang yang ingin menyakiti Nabi Ibrahim. Kemudian yang ketiga, kisah yang ketiga adalah ketika Nabi Ibrahim itu disebutkan dalam hadis ya Sahih Bukhari bahwa Nabi Ibrahim itu sedang melakukan perjalanan ke Mesir. Beliau ini kan aslinya tinggalnya di Palestina ya. Kemudian beliau dengan istrinya yang bernama Sarah pergi ke Mesir ya untuk sebuah tujuan tertentu. Ketika itu di Mesir ada seorang raja yang sangat berkuasa dan dia itu istilahnya sangat senang kalau melihat wanita cantik.
Jadi dikisahkan ketika Nabi Ibrahim masuk Mesir, terdengarlah ada pendatang yang membawa wanita cantik. Dan akhirnya ya Nabi Ibrahim mendengar bahwa tentara-tentara akan datang mau mengambil Sarah itu. Lalu Nabi Ibrahim berkata kepada Sarah ini, kalau saya ini mengaku sebagai suamimu, maka saya pasti akan dibunuh supaya raja itu bisa mengambil dirimu. Tapi kalau saya ini mengaku bukan suamimu, saudaramu, maka saya akan dibiarkan, dirimu saja yang akan diambil. Ya, akhirnya ketika tentara itu datang, ya, ditanya, siapa laki-laki ini? Lalu Nabi Ibrahim, siapa perempuan ini? Tanya kepada Nabi Ibrahim, menunjuk kepada Sarah. Dijawab oleh Nabi Ibrahim, hadhihi ukhti. Ini adalah saudaraku. Nah, saudara apa maksudnya Nabi Ibrahim itu? Saudara seiman. Karena Nabi Ibrahim sudah mengatakan kepada Sarah sebelumnya tadi, wahai Sarah, engkau akan saya sebutkan sebagai saudaraku. Dan ketahuilah itu adalah saudara di dalam Islam. Karena tidak ada seorang pun di dunia saat ini, di tempat itu saat itu, yang Islam kecuali engkau dan aku. Jadi engkau ini adalah saudaraku se-Islam. Jadi ketika tentara itu datang, siapa perempuan ini? Ditanya kepada Ibrahim, ini adalah saudaraku. Padahal itu adalah istrinya. Ya, singkat cerita, dibawalah Sarah itu ke raja tersebut. Ya, lalu raja itu ingin melakukan sesuatu yang buruk terhadap Sarah. Ternyata dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, raja itu ya menggenggam tangan Sarah itu sampai tidak bisa terlepas. Kuat sekali, seperti ada kekuatan yang tidak bisa menggerakkan dia. Ada ketakutan dia, akhirnya minta Sarah, lepaskan diriku. Akhirnya Sarah ya mengucapkan doa kepada Allah, terlepas. Diulang lagi oleh raja tersebut sampai 3 kali. Akhirnya raja ini menyadari bahwa ini bukan orang biasa. Dikatakan, apa-apaan kalian mendatangkan perempuan ini kepadaku? Ini bukan manusia. Suruh pergilah Sarah tersebut dan diberikan hadiah, yaitu seorang budak perempuan yang bernama Hajar. Ya, diberikanlah kepada Sarah Hajar tersebut sebagai penghormatan terhadap Sarah ya dari raja itu. Setelah itu datang kepada Ibrahim, lalu keluar dari Mesir, lalu Hajar diberikan kepada Nabi Ibrahim, kemudian dimerdekakan. Setelah itu baru dinikahi dan dapatlah atau menjadi melahirkan darinya itu Nabi Ismail. Nah, itu kurang lebih ceritanya. Nah, yang di sini yang disebutkan di sini kedustaan itu adalah ketika dia mengatakan ini saudaraku. Sebenarnya bukan saudara, artinya saudara kandung, tapi maksudnya adalah saudara se-Islam. Nah, itulah rahimakumullah ya. Ini pembahasan yang pertama tentang sifat sidik yang artinya adalah jujur ya, dan juga tentang kisah Nabi Ibrahim yang dia itu melakukan dalam tanda petik kedustaan ya, tetapi sejatinya semua itu adalah bukan kedustaan sama sekali. Nah, hadirin rahimakumullah, insyaallah akan kita lanjutkan sifat-sifat yang lain karena masih panjang ceritanya, apalagi sifat yang kedua ini banyak kaitannya dengan hal-hal yang lain. Jadi insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan pada pertemuan yang akan datang. Sebelum kita tutup, hadirin rahimakumullah, jika ada yang ingin bertanya kami persilahkan. Cukup? Baik. Kalau tidak ada kita cukupkan sekian. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan sifat-sifat para nabi yang lainnya pada pertemuan yang akan datang. Juga akan kita bahas tentang syubhat-syubhat atau hal-hal yang untuk menjatuhkan daripada konsep akidah tentang sifat-sifat Rasul ini dari orang-orang yang tidak setuju dengan konsep tersebut, insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Demikian rahimakumullah, semoga pada pertemuan yang akan datang kita bisa kembali hadir, dipertemukan dalam majelis ini dan kita mendapatkan ilmu yang bisa meningkatkan keimanan kita dan wawasan keislaman kita. Dan tentu saja kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita selalu mendapatkan bimbingannya, mendapatkan hidayahnya, taufiknya untuk selalu bisa melaksanakan syariat dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.